Oke, dari Kak Fuadnya sudah siap menyampaikan materi ya, Kak? Oke, untuk materi keempat ini saya Ya, serahkan langsung kepada Kak Fuad. Monggo, Kak. terima kasih. Saya pertama mohon maaf dulu karena di sini habis hujan, sama kayak kemarin waktu saya di acaranya Bu Yuni itu. Di sini habis hujan, jadi kalau suaranya nggak konstan, saya mohon maaf. Tapi suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran. Kedengaran jelas, Oke, Kak. oke. Saya udah kirim materinya. Peserta udah dapat kan ya? Apa belum? Udah, Kak. Udah. Nah, kalau sudah dapat, ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita mulai? Ada? Mudah-mudahan ada ini. Kalau nggak ada, saya bingung mau nyampaikan apa. Ayas senyum-senyum aja, Ayas. Eh, saya nggak ingin bertanya ke teman-teman seperti pemateri sebelum-sebelumnya, karena saya ingin kita saya sangat hormat pada pemateri-pemateri sebelumnya, tapi saya ingin ajak lebih filosofis lagi. Saya kutip dari Wittgenstein yang bunyinya kira-kira begini. Kenapa kita atau kenapa para filosof itu mempertanyakan arti kata-kata yang sudah umum, yang sudah lumrah? Apakah kita sudah lupa dengan arti kata-kata itu? Jadi saya nggak akan bertanya ke teman-teman arti konstitusi, karena menurut saya itu sudah lumrah. Sudah nggak perlu lah ditanyakan lagi apa itu konstitusi. Itu juga saya ikuti dari ajarannya Hart, HLH Hart, bukunya ada Concept of Law itu. Dia katakan begini, apakah pada zaman ini kita memperoleh jawaban atas pertanyaan apa sebenarnya makna dari kata hukum? Kan sama sekali kita tidak menemukan jawabannya ya, jawaban yang bisa kita angkat sebagai jawaban yang akhir, sehingga kita terus mempertanyakannya. Tapi ada paradoks di sini katanya gitu. Kata Hart, sekalipun kita nggak tahu makna hukum itu, kan kita tidak menemukan kebingungan tentang apa itu hukum. Dan karena itulah kita menerima apapun pengertian hukum yang diberikan oleh orang lain, dan orang pun menerima apapun pengertian hukum yang kita berikan. Jadi saya nggak akan bertanya kepada teman-teman apa kira-kira arti konstitusi. Lebih dalamnya adalah secara filosofis, yang harus kita refleksikan adalah kenapa pertanyaan ini harus muncul dan harus dibahas. Kira-kira mungkin karena kita nggak mengerti dari mana datangnya konstitusi itu. Bukan karena kita nggak tahu apa itu konstitusi. Tapi karena kita nggak tahu dari mana dia datang, untuk apa dia datang, dan bagaimana dia seharusnya dijalankan atau dipraktekkan. Karena itu kalau teman-teman baca materinya, sebenarnya pengantar hukum konstitusi ini udah selesai ya. Nah, di situ saya sudah jelaskan tentang peristilahan konstitusi, pengertian konstitusi, kemudian ada ide konstitusionalisme, ada materi muatan konstitusi juga di situ, ada cara-cara atau teori perubahan konstitusi di situ. Nah, kalau itu sudah dibaca semua, selesai kelas kita. Jadi kira-kira apa yang mau kita bahas ini? Ya udah. Saya nggak bikin PowerPoint ya, karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, semester 1 itu ikut. Saya lihat ada 42 orang ya semester 1 di sini. Sebelumnya kan ada pertemuan di acaranya Bu Yuni ya.
Saya nggak bikin PowerPoint karena yang bikin PowerPoint itu biasanya nggak punya power dan nggak punya poin. Kemarin itu saya bikin karena saya nggak tahu poinnya apa, jadi ya saya bikin aja. Tapi kali ini saya nggak bikin PowerPoint karena insya Allah kita tahulah poin-poinnya. Karena saya udah bagi materinya ke teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan papan tulisnya tampil ya. Jadi ini adalah awalan kenapa kita perlu belajar konstitusi. Mohon maaf panitia kalau saya harus menyebut nama panitia ini karena saya nggak kenal sama adik-adik ini. Karena kalau papan tulisnya dinyalain Google Meet-nya nggak kelihatan. Jadi saya nggak bisa baca nama-namanya. Jadi kira-kira saya ingin menjelaskannya begini. Jadi dalam hidup itu kan ada Ayas, ada Padri, ada Laila, ada tadi saya lihat ada Rizky Ramdhani, ada Kelvin, dan lain-lain. Mereka ini sebagai manusia individu, pribadi-pribadi kan punya kebutuhan hidup ya. Ayas punya kebutuhan hidup, Laila punya kebutuhan hidup, Padri punya kebutuhan hidup, lalu Rizky punya kebutuhan hidup, Kelvin punya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup mereka itu kan kadang-kadang sama ya. Karena kadang-kadang sama, mereka akhirnya saling berkompetisi untuk memenuhi kebutuhan itu. Kadang-kadang juga mereka saling berkolaborasi. Kadang-kadang juga karena kolaborasi dan kompetisi itu akhirnya ada akomodasi kepentingan. Tapi tidak jarang juga ada konflik-konflik. Nah, Ayas kan tidak hidup sendiri nih dalam masyarakat. Ayas hidup bersama lingkungan yang ada Lailanya, ada Padrinya, ada Rizky-nya, ada Kelvinnya gitu. Atau mungkin Ayas menikah dengan Padri gitu ya. Lahir, ada anak gitu kan. Siapa ya? Laila lagi, Laila Andayani gitu. Dan sebagainya dan sebagainya. Kehidupan mereka bersama ini kita sebut sebagai kehidupan yang kolektif. Sorry ya, tulisan saya jelek, nggak apa-apa ya. Kolektif. Bareng-bareng. Atau kalau lebih gede kita nanti akan menyebutnya bangsa. Kehidupan kolektif mereka ini kan punya kebutuhan-kebutuhan seperti yang kita sebut tadi ya. Tapi kan kadang kebutuhannya sama, kadang kebutuhannya beda. Dan kadang pula dalam memenuhi kebutuhan itu ada kelebihan, ada kekurangan. Akhirnya supaya mereka nggak saling, supaya lebih ringan gitu cara memenuhi kebutuhannya, akhirnya mereka melakukan pembagian kerja. Mudah-mudahan kelihatan ya, tulisannya jelek sekali ini, apalagi laptopnya berdiri, jadi saya nulisnya jadi agak sulit. Kalau laptopnya tidur kan saya bisa lebih gampang nulisnya. Karena ada pembagian kerja, ada kehidupan yang kolektif. Tadi ada Ayas, ada Padri, ada Laila, ada dua Lailanya di sini. Ada Kelvin, ada Rizky. Supaya kehidupan kolektif itu aman dan damai, supaya pembagian kerja itu jelas gitu, bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, akhirnya lahirlah yang namanya kepemimpinan. Kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini untuk memastikan hidup kolektif itu aman, untuk memastikan bahwa pembagian kerja itu berjalan, untuk memastikan bahwa semua orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kepemimpinan itu muncul secara alami mungkin. Alami, sering juga kan kepemimpinan itu muncul secara alami. Mungkin kalau teman-teman di kelas atau di saya kelompok KKN saya kayaknya kepemimpinannya alami itu ya, karena ketika kita ketemu terus ada kelihatan satu orang yang sangat berwibawa, punya intelijensi bagus gitu, bisa
bisa komunikasi baik, akhirnya kita jadikan pemimpin secara alamiah. Atau yang alami ini bisa juga kita sebut kepemimpinan ilahiyah ya, tapi nantilah ilahiyah saya keluarkan dari sini. Nah, nanti bisa ke nabi, bisa ke ya teori teokrasi dan lain-lain. Tapi yang utama dulu yang kaitannya dengan manusia-manusia aja dulu nih ya, jangan dengan Tuhan. Di kepemimpinan tuh yang pertama alamiah lahirnya. Karena kewibawaan atau karena kecerdasan. Yang kedua, kepemimpinan karena kuat. Jadi ini mungkin alamiah juga dan primitif juga gitu ya. Yang kuat itu otomatis jadi pemimpin, sehingga yang bisa mengalahkan semuanya itu akhirnya memimpin di atas yang dia kalahkan. Dan kepemimpinan kuat ini kadang-kadang nasabiah ya, kadang-kadang keturunan. Ini melahirkan, kalau ini nanti ya aristokrasi lah, kalau ini nanti oligarki atau monarki gitu ya. Ada juga kepemimpinan yang ketiga, demokratis. Ada dipilih itu pemimpinnya dari kita sendiri, kita akhirnya apa ya? Akhirnya kita mewujudkan kepemimpinan itu, kita pilih orang supaya pembagian kerja kita itu bisa dijalankan supaya kehidupan kolektif kita lebih aman. Nah, 3 hal ini melahirkan yang kita sebut sebagai hukum dasar. Hukum dasar itu mengatur kehidupan kolektif bangsa, sehingga hukum dasar itu kadang disebut juga piagam pendirian negara, karena dia ngatur tentang suatu negara tertentu. Hukum dasar itu mengatur pembagian kerja, presiden bekerja apa, DPR bekerja apa, pemerintah bekerja apa, menteri bekerja apa, duta besar bekerja apa, Mahkamah Agung bekerja apa, Mahkamah Konstitusi bekerja apa, rakyat punya hak apa. Hukum dasar itu juga menentukan kepemimpinan, apakah kepemimpinan itu diwariskan atau kepemimpinan itu dipilih, bagaimana pemilihannya, dan lain sebagainya. Apa-apa saja yang dipilih, apa-apa saja yang tidak dipilih. Jadi itu adalah hukum dasar. Hukum dasar itu kadang-kadang orang sebutnya sebagai konstitusi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bingung? Kalau tidak ada pertanyaan ini biasanya karena bingung ini. Bukan karena sudah jelas, saya langsung seuzon aja. Ini pasti karena bingung ini. Bingung ya? Kita kecilkan aja lah supaya tidak bingung. Kita kecilkan ke KPK. KPK itu juga punya konstitusi. Jadi waktu dulu Mbak Rini, Mas Wildan, Mas Alvan itu mendirikan KPK, yang mula-mula mereka lakukan adalah untuk apa ini KPK ini kita dirikan. Yang itu yang kolektifnya dulu. Siapa aja nih yang akan mendirikan KPK? Siapa yang akan ya teman-teman tahu KPK lah ya, karena yang mengadakan kelas ini kan KPK. Jadi KPK bukan KPK yang di Jakarta ini KPK yang di kelas ini, Komunitas Pemerhati Konstitusi. Jadi ketika Mas Alvan bikin KPK, Mbak Rini bikin KPK, itu mereka punya dulu tujuan kolektifnya. Mereka tuh bikin KPK itu untuk apa? Setelah mereka punya tujuan kolektifnya, di KPK kita ngapain aja? Dibagilah kerjanya. Jadi di KPK nanti kita akan melakukan pelatihan debat, akan melakukan pengembangan kemampuan intelektual melalui diskusi. Jadi dulu awalnya 2 itu aja, debat dan diskusi, yang akhirnya berkembang.
Terus mereka pilihlah siapa pemimpinnya, gimana cara melakukan kepemimpinannya, sampai kita mengenal mekanisme musyawarah besar. Ini yang panitia-panitia pasti tahu nih. Jadi dari situ prosesnya konstitusi itu hadir. Jadi konstitusi itu pada dasarnya adalah hukum dasar atau kesepakatan dasar bagi berdirinya suatu organisasi. Negara itu juga organisasi politik berwadah hukum yang terdiri dari rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan wilayah. Jadi negara itu juga organisasi politik berwadah hukum yang terdiri dari rakyat, pemerintah yang berdaulat, dan wilayah tertentu. Jadi karena itulah yang disebut konstitusi. Banyak pengertian konstitusi pasti tujuannya ke situ. Tujuannya adalah konstitusi adalah hukum dasarnya suatu negara. Kalau ada yang bilang konstitusi adalah piagam berdirinya negara, betul juga, karena konstitusi mengatur soal kolektivisme. Kalau ada yang bilang konstitusi adalah yang tadi disebut Mas Eko, mesin pemerintahan, betul juga, karena konstitusi membagi kerja-kerja lembaga negara. DPR mengerjakan apa, Mahkamah Agung mengerjakan apa, DPR mengerjakan apa? Ada di pasal 20, pasal 22, pasal berapa lagi kok, Rizko? Pemerintahan daerah mengerjakan apa? Gitu. Ada di pasal 18. Bagaimana status masyarakat adat? Gitu. Ada di pasal 18B ayat 2. Apa yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi? Ada di pasal 24C. Apa yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung? Ada di pasal 24A. Jadi mengatur pembagian kerja. Mesin pemerintahan, seperti yang tadi disebut Mas Eko. Atau kalau orang bilang konstitusi adalah dasar kepemimpinan suatu negara, betul juga. Dari konstitusi kita bisa tahu apakah pemerintahan ini presidensil atau parlementer, apakah pemerintahan ini demokratis atau despotis. Nah, jadi konstitusi itu pengertiannya banyak, dan sekalipun kita menemukan kebingungan tentang pengertian konstitusi, konstitusi tidak pernah menjadi masalah. Makanya saya tulis itu di pengantar saya sebelum masuk ke materi, kan saya mengatakan ketidakadilan dan kesetaraan selama ini itu bukan kegagalan hukum. Hukum tidak pernah gagal. Yang gagal adalah suatu bangsa gagal menggunakan hukum untuk mewujudkan keadilan yang seyogyanya mereka dapat dari hukum. Karena kita nggak percaya pada hukum. Nah, itulah kira-kira. Tapi itu nantilah. Jadi kira-kira konstitusi, ada pertanyaan dulu lah. Soal apa yang dimaksud konstitusi. Sudah mengerti ya? Mudah-mudahan. Kalau pengertian buku banyak ya. Kalau pengertian buku teman-teman bisa cari aja di materi yang saya kirim itu ada pengertian konstitusinya. Mungkin ada saya tulis di situ Jim Dea Sidiki. Mungkin juga Miriam Budiarjo. Saya lupa juga nulis siapa aja ya. Mungkin juga saya nulis Kesiwer ya. Jadi pengertian konstitusi udah banyak. Tapi saya menganut alirannya Oliver Wendell Holmes. Katanya begini, untuk mengatakan yang sebenarnya, untuk mengetahui kebenaran hukum, kita harus melihat hukum sebagaimana yang berlaku. Bukan hukum sebagaimana yang dalam buku. Itu katanya Oliver Wendell Holmes. Itu hakim Mahkamah Agungnya Amerika Serikat zaman dulu. Dia untuk tahu hakikat konstitusi itu dia harus mengerti konstitusi sebagaimana berlaku dan sebagaimana sebenarnya, bukan sebagaimana dalam buku dan teksnya. Oke? Saya pikir cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Rizko senyum-senyum aja ini Rizko. Ya kita lanjut sedikit lah.
nggak ada manfaatnya. Saya boleh loh dipotong-potong, karena saya kalau nggak dipotong nih nggak berhenti ngomong biasanya. Ini yang biasa ikut kelas saya pasti tahu. Saya kalau nggak dipotong nggak berhenti ngomong. Mbak Ayas itu tahu itu. Mbak moderatornya juga tahu tuh kalau saya, Mbak Laila. Saya kalau ngomong nggak dipotong tuh nggak bisa berhenti. Saya lanjutkan ya. Jadi konstitusi itu tadi kan hukum dasar. Konstitusi. Hukum dasar. Tapi apa asal katanya konstitusi ini? Konstitusi ini bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, konstituen atau publik. Yang kedua, mengatur atau aturan lah. Susah juga ya. Nah, jadi konstitusi itu adalah aturan publik atau kepentingan publik untuk mengatur hal-hal tertentu. Jadi konstitusi itu pada dasarnya adalah ya kesepakatan di antara publik ini ya masyarakat ya, kesepakatan di antara para konstituen ini, atau kesepakatan untuk mengatur kehidupan bernegara. Jadi baik konstitusi dilihat dari sisi konstituen itu kesepakatan, konstitusi dilihat dari sisi mengatur juga kesepakatan. Jadi konstitusi adalah kesepakatan. Kesepakatan yang lahir dari mana? Kata Mas Uceng, kata Prof. Saya memanggilnya Prof ya, meskipun belum Prof. Prof. Zainal Arifin Mokhtar itu mengatakan, pakar hukumnya UGM, konstitusi itu, teori dan hukum konstitusi itu adalah akumulasi dari pengalaman dan di kesepakatan-kesepakatan konstitusional itu, kesepakatan yang hadir dalam konstitusi kita itu adalah akumulasi dari pengalaman dan pemahaman. Karena kita punya pengalaman bahwa presiden itu pun pernah membubarkan DPR, maka dalam konstitusi kita itu DPR itu tidak dapat dibubarkan, kan? Karena kita pernah punya pengalaman bahwa presiden kita itu diturunkan tanpa proses hukum, maka kita atur mekanisme impeachment. Karena kita punya pemahaman bahwa sistem presidensil itu harus diperkuat, maka susunan kedudukannya kita rubah. Jadi, konstitusi, teori, dan hukum konstitusi itu adalah akumulasi dari pemahaman dan pengalaman yang berwujud kesepakatan. Kesepakatan itu bisa kita lihat dari dua dimensi. Pertama itu adalah kesepakatan hukum. Kesepakatan hukum ya berarti legal. Atau kita bisa katakan kesepakatan hukum yang berlaku saat ini berarti positif atau positivistik yang melahirkan cara memahami konstitusi. Jadi orang dengan perspektif hukum terutama positivistik memahami konstitusi itu akan melahirkan tafsir positivistik, tafsir gramatikal. Gramatikal. Tafsir gramatikal ini bisa berupa tafsir tematik atau bisa berupa tafsir teks atau juga bisa berupa tafsir simbol. Aliran pertama, aliran teori hukum konstitusi. Jadi memahami konstitusi sebagai kesepakatan hukum suatu bangsa, yaitu kesepakatan legal suatu bangsa yang berlaku hari ini positif, dimaknai secara gramatikal,
Bisa secara tematik, bisa secara tekstual, atau secara simbolik. Yang kedua, ada yang memandang hukum itu sebagai kesepakatan politik. Kesepakatan politik suatu bangsa saat itu atau saat konstitusi itu dibikin. Yang melahirkan dua aliran juga. Originalis, tafsirnya apa? Tafsirnya historis. Atau yang kedua, non-originalis. Tafsirnya apa? Tafsirnya sosiologis atau living constitution. Ya gitulah. Jadi orang yang memandang hukum konstitusi sebagai kesepakatan politik pada saat konstitusi itu dibuat akan memaknai konstitusi secara original sebagaimana disepakati pada saat itu. Sehingga dia akan menggunakan tafsir historis, tafsir kesejarahan. Gimana sih waktu konstitusi itu dibikin? Ini yang panitia-panitia pasti akrab nih sama kata-kata ini. Gimana sih original intentnya? Begitu dia bertanyanya ya. Apa sih maksud pembentuknya waktu konstitusi itu dibikin? Itu yang disebut sebagai tafsir historis. Perangkatnya apa? Perangkatnya risalah ya. Dia akan buka risalah sidangnya. Perangkatnya apa? Naskah komprehensif dan lain-lain. Ada juga yang non-originalis. Konstitusi itu kan kesepakatan politik yang mengatur hidup bersama. Kalau ada kondisi yang berubah dari kehidupan itu, sepanjang prinsipnya bisa kita pertahankan, maka harus ada tafsir yang berubah pula. Sehingga konstitusi itu harus dibaca secara sosiologis. Sehingga konstitusi itu akan tetap hidup dan tidak pernah ketinggalan zaman. Ini aliran non-originalis. Apa ini ya? Kesepakatan baru atau apa ya? Kondisi hari ini. Perangkatnya itu. Nah, kira-kira itu dulu. Dua aliran konstitusi. Konstitusi hukum dan konstitusi politik. Di konstitusi hukum tadi kita ada tafsir tematis, tafsir simbolik, dan tafsir tekstual. Di konstitusi politik tadi kita ada ketemu aliran originalis dan aliran non-originalis. Aliran originalis menggunakan tafsir historis, aliran non-originalis menggunakan tafsir sosiologis. Oke, sampai situ. Rizko ada pertanyaan? Ya jangan Rizko lah, peserta. Peserta ada pertanyaan? Langsung aja. Mohon maaf ya moderator. Langsung nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Kak. Tapi nanti sampai jam 11:25 ya. Ya, siap. Ada? Bingung ya? Saya yakin teman-teman bingung ini pasti. Karena saya tuh dapat dari Mbak Laila Andayani itu peserta semester 1-nya 42 orang katanya. Dia lebih banyak yang anak baru ini. Silakan. Ini saya. Ar-Rasyidin Syah ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ar-Rasyidin Syah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014. Ini cuma pertanyaan simpel, Bu. Suaranya seperti perempuan ya. Mengapa sih, Bu, setiap negara itu harus mempunyai landasan konstitusi dalam kehidupan bernegara? Itu aja, Bu. Oke lah ya, kenapa
negara itu harus punya konstitusi? Ini Fikri mungkin mau jawab ini kalau ini. Kenapa negara harus punya konstitusi? Dalam syarat berdirinya negara tuh nggak ada konstitusi sebenarnya. Coba kalau belajar ilmu negara ya, terbentuknya negara itu kan nggak ada konstitusi itu sebenarnya. Jadi unsur-unsur pembentukan negara itu kan apa? Ya teman-teman belajar pendidikan kewarganegaraan waktu SMA juga kan syarat berdirinya negara itu kan wilayah, pemerintah yang berdaulat dan rakyat. Itu aja. Kenapa konstitusi ini penting? Saya tidak tahu ya, apakah ini penting atau conditio sine qua non. Conditio sine qua non itu maksudnya adalah kondisi yang secara natural semestinya memang ada. Jadi kalau bikin negara, itu pasti harus ada konstitusinya secara natural. Tapi apakah itu merupakan syarat membentuk negara? Enggak. Mungkin enggak ya. Dan konstitusi itu kan enggak baku-baku juga. Jadi soal pemuatan HAM dalam konstitusi juga orang masih banyak perbedaan pendapat. Apakah HAM itu perlu diatur dalam konstitusi atau tidak aja masih berbeda pendapat. Tapi pada prinsipnya konstitusi itulah yang menentukan apa sih hubungannya antara kita ini dengan negara kita. Kalau tidak ada konstitusi, tidak tahu kita apa hubungannya kita dengan negara ini. Gimana ya cara menjelaskannya? Saya tidak tahu kenapa konstitusi itu penting. Tapi menurut saya konstitusi itu pasti penting. Tapi nggak tahu kenapa. Pokoknya penting aja udah. Nanti mungkin bisa diskusi sama Mas Rizko yang jurusan HTN itu. Kenapa konstitusi itu penting bagi suatu negara. Tapi singkatnya jawaban saya itu. Konstitusi itu menjadi penting karena konstitusi itu yang menentukan ukuran kita bernegara, sejauh mana pemerintah itu dapat melakukan suatu tindakan, sekaligus juga menentukan bagaimana rakyat itu punya kewajiban dan hak dari negara yang dibentuk, dan lain sebagainya. Ya, gitulah kira-kira. Atau saya coba ulang tadi yang pertama ya. Kenapa kita perlu konstitusi? Atau kenapa sih konstitusi itu lahir? Karena ada Ayas, ada Rizky, ada Laila Alvina. Sekarang saya bisa menyebut nama peserta nih karena udah muncul. Ada Ridho Hadi, ada Vina Rahmatika. Itu kan mereka kalau nggak punya secara alamiah kan mereka punya pakai teori pokoknya Mas. Ini supaya mereka supaya mereka nanti mencari sendiri. Tapi beginilah, ada Vina Rahmatika, ada Rizky Ramdhani, ada Faras Almira. Ini kalau mereka sendiri-sendiri kan kebutuhannya banyak ya. Ini kita bayangkan tidak ada orang lain, adanya mereka bertiga aja. Mereka bertiga ini kan pasti butuh baju kan. Kalau sendiri-sendiri butuh baju, dibikin oleh satu orang, misalnya ini kita anggap 3 kebutuhan pokok aja. Mereka butuh baju. Baju itu apa ya? Sandang. Mereka butuh makan. Dan mereka butuh rumah. Kalau mereka bertiga, ya kalau sendiri-sendiri kan berarti mereka harus memenuhi ketiga itu. Tapi karena mereka hidup bertiga, mereka hidup secara kolektif, akhirnya mereka membagi kerja. Ayas suruhnya bikin baju, Vina tadi suruh bikin rumah, Rizky suruh cari makan. Akhirnya
ada pembagian kerja kan. Supaya pembagian kerja itu bisa dipastikan untuk dilaksanakan, mereka pilih pemimpin. Jadi Ayas jadi ketuanya, memastikan Vina itu bisa menyelesaikan rumah, memastikan Rizky itu bisa mendapatkan makanan, dan memastikan dirinya sendiri itu bisa memenuhi pakaian. Nah, kepemimpinan ini, kehidupan kolektif ini, dan pembagian kerja ini kan kalau nggak diatur, ini kan ada konflik. Supaya nggak ada konflik, mereka bikinlah aturan. Aturan itu dirumuskannya sederhana aja. Ini kita bicara dulu konstitusi secara sederhana ya. Secara sederhana aja. Ketua dari kolektivitas ini, jangan itu dulu. Yang kolektifnya dulu kita jadikan. Jadi Vina, Rizky, dan Ayas itu bersepakat untuk hidup secara bersama-sama di bawah suatu negara bernama negara apa gitu. Negara apa, Ayas? Negara Ayas. Vina, Rizky, dan Ayas itu bersepakat untuk hidup bersama di bawah negara Ayas. Itu adalah prinsip kolektivitasnya dulu, prinsip kolektivismenya. Lalu mereka mengatakan pembagian kerja. Dalam negara ini, Rizky akan memenuhi kebutuhan makanan. Ayas akan memenuhi kebutuhan pakaian. Vina akan memenuhi kebutuhan papan, rumah. Nah, udah dapat kan pembagian kerjanya? Agar semua pekerjaan ini dapat terlaksana dengan baik, negara ini memilih suatu presiden, yaitu Ayas. Gitu. Nah, itu konstitusi itu. Jadi konstitusi itu kesepakatan. Begitu pula kita bernegara gitu ya. Waktu PPKI, BPUPKI itu kan omongannya soal itu gitu. Omongannya siapa yang akan menjalankan pengadilan, gitu kan? Bikinlah Mahkamah Agung. Siapa yang akan bikin undang-undang? Siapa yang akan bikin hukum? Bikinlah Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang mengelola pemerintahan ini supaya baik? Bikinlah lembaga kepresidenan. Ada presiden, ada wakil presiden, ada para menteri. Jadi konstitusi itu penting, tapi saya nggak tahu kepentingannya di mana. Tapi secara alamiah kita bisa percaya bahwa konstitusi itu penting. Kalau saya sih percaya. Kalau teman-teman nggak percaya ya cobalah hidup sendiri. Gitu. Tapi karena saya nggak mau hidup sendiri, minimal saya harus menikah, itu saya percaya bahwa konstitusi itu penting. Kak, ya silahkan. Ini apa ya? berarti Salma ya. Kak, berarti undang-undang dasar itu bisa disebut konstitusi nggak? Bisa. Oh gitu. Kalau untuk di Indonesia sendiri pertama kali ada konstitusi itu kapan, Kak? Pertama kali ada konstitusi. Wah. Jadi ini, nah itu kayaknya ada di penjelasan saya tuh ya. Tapi nggak tahu deh. Mungkin saya lupa ngejelasin di kertas yang saya bagikan itu. Kapan konstitusi itu pertama kali lahir? Sebagai negara Indonesia, ya konstitusi itu pertama kali lahir itu kalau ikut pendapatnya Pak Udio Basuki itu 17 Agustus. Tapi kalau ikut pendapatnya Pak Yusril Iza Mahendra itu 18 Agustus. Jadi menurut Pak Yusril Iza Mahendra, konstitusi itu kan baru diketok di sidang 18 Agustus itu. Di situ dipilih presiden pertama, di situ dibikin provinsi pertama, diangkat juga gubernurnya, dan di situ dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang menjalankan fungsi-fungsi parlemen, fungsi DPR dan MPR, karena waktu itu belum ada. Itu konstitusi pertama kita itu Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus. Tapi nanti teman-teman baca penjelasan Undang-Undang Dasar kita itu, di sana disebutkan bahwa konstitusi itu lebih luas dari makna tertulisnya. Jadi konstitusi itu tidak sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi itu lebih luas dari itu. Jadi apapun yang merupakan kesepakatan bernegara itu konstitusi secara material.
Konvensi Ketatanegaraan itu konstitusi. Proklamasi itu konstitusi. Pancasila itu konstitusi. Dan karena itulah kata Pak Udio, karena negara ini berdiri tanggal 17 Agustus dan proklamasi itu adalah piagam berdirinya negara, maka sejak 17 Agustus kita sudah punya konstitusi. Tapi kalau ikut Pak Yusril, 18 Agustus kita punya konstitusi. Tapi kalau ikut yang lain lagi, kita punya konstitusi itu 49 Desember, waktu penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Oh gitu. Berarti sebelum Indonesia merdeka itu belum ada konstitusi, otomatis belum beraturan ya Kak negaranya. Maksudnya masih ikut sejarah. Oke. Jadi sebelum 1945 Indonesia itu belum ada. Jadi kita nggak bisa menyebutnya sebagai konstitusi Indonesia. Yang ada waktu itu Hindia Belanda. Hindia Belanda punya konstitusi nggak? Punya. Apa konstitusinya Hindia Belanda? Grondwetnya Belanda itulah konstitusinya Hindia Belanda. Undang-undang dasarnya Belanda itu adalah konstitusinya Hindia Belanda. Atau konstitusinya Indonesia sebelum penjajahan. Sebelum kemerdekaan. Yang kemarin Mbak Meni kayaknya menyinggung asas konkordansi ya. Asas konkordansi itu kan asas yang berlakukan hukum Eropa di sini. Kenapa hukum Eropa diberlakukan di sini? Karena konstitusi kita sama dengan mereka. Ya. Konstitusi negara jajahan adalah konstitusi negara penjajahnya. Jadi bukan kita nggak punya aturan, tapi waktu itu kita belum mengaturnya sendiri. Kita masih diatur orang lain. Gitu sama. Iya, udah ada sedikit-sedikit daripada tadi. Daripada tadi, berarti tadi nggak jelas ya? Iya, iya soalnya ada apa ya sebagian kata-kata yang nggak ngerti gitu. Oke. Masih asik aja. Makasih ya Kak. Memang Makasih, sulit Kak. dimengerti. Memang sulit dimengerti karena teman-temannya masih semester 1. Kalau Mas Eko tadi bilang materinya itu semester 3, kayaknya materi hukum konstitusi ini semester 7 ini kayaknya. Jadi ya jauh ini dari teman-teman. Tapi ya bisa diikuti logikanya kan. Terutama logika yang 3 tadi itu, yang Ayas, Rizky, sama Vina itu kan bisa diikuti logikanya itu. Oke. Iya Kak, siap Kak. Saya Arina Inayatun, silakan Arina, izin bertanya. Apa ini pertanyaannya Arina? Di chat ya? Saya pamit aja ya Kak. Menyampaikan? Iya. Tadi kan Kakak bilang kalau konstitusi itu merupakan kesepakatan. Nah, pertanyaan saya, berarti konstitusi itu nggak hanya dalam hal-hal yang resmi, tapi juga merupakan kesepakatan, misalnya kayak perorangan yang nggak resmi gitu ya Kak ya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi begini, itu kan pengertian konstitusi sebagai ide dasar. Tapi kalau konstitusi bernegara itu adalah konstitusi yang formal memang. Tapi formalisme konstitusi itu tidak terbatas pada undang-undang dasar. Nanti kayaknya saya ada tuh di materi saya soal klasifikasi konstitusi. Itu di klasifikasi konstitusi itu ada yang kita sebut sebagai konstitusi tertulis, ada yang tidak tertulis. Jadi memang dia kesepakatan, kalau yang dituliskan itu wujudnya undang-undang dasar, kalau yang tidak dituliskan itu wujudnya konvensi ketatanegaraan. Contohnya kenapa Presiden itu selalu menyampaikan pidato kenegaraan sehari sebelum kemerdekaan Indonesia dan nota keuangan ya. Itu karena konvensi gitu, karena dari dulu sudah begitu dan semua orang sepakat bahwa memang harus begitu sehingga nggak perlu ditulis, orang udah tahu bahwa tanggal 16 Agustus itu adalah pidato kenegaraannya Presiden.
bukan kesepakatan orang per orang ya. Kalau kesepakatan orang per orang, konstitusi juga bagi mereka, tapi itu namanya perikatan. Nanti belajar hukum perdata, nanti akan ada juga itu. Kalau orang mengikatkan diri dengan orang lain, maka dia perikatan itu berlaku layaknya hukum bagi dia. Atau layaknya konstitusi bagi kedua orang itu. Tapi bukan konstitusi dalam arti negara ya. Ya, gimana? Berarti kalau nggak resmi itu namanya perikatan ya Kak ya? Iya, bukan nggak resmi. Apa ya? Kalau itu dilakukan perorangan, karena sulit ini untuk mengukur resmi nggak resmi nih. Apa caranya mengukur resmi nggak resmi nih? Kalau resmi dari negara gitu ya? Apa gimana? Iya kayak gitu. Oke, ya berarti kalau nggak resmi ya berarti perikatan lah gitu. Tapi negara juga bisa mengikatkan diri loh. Tapi itu nanti belajar lah, administrasi negara dan hukum perdata. Kapan negara itu menjadi subjek hukum perdata yang bisa mengikatkan diri? Terima kasih ya Kak ya. Sama-sama, ini pengantar-pengantar aja, jangan berat-berat pertanyaannya. Aduh. Permisi Kak, ini di kolom chat sebelum Arina Inayatun sudah ada yang bertanya. Iza Mahardika. Saya bacakan ya Kak. Boleh. Dari Iza Mahardika, Prodi HTN Angkatan 20. Jadi sebenarnya konstitusi merupakan bagian dari syarat negara itu sendiri ya Kak? Karena dengan ada bangsa dan pemimpin negara, otomatis di situ ada kesepakatan. Benar nggak Kak? Bisa benar, bisa tidak ya. Kalau kajiannya ilmu politik kan tidak ada konstitusi itu sebagai syarat berdirinya negara. Kalau kajiannya ilmu politik kan syaratnya negara itu kan cuma pemerintahan yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat. Terus ada syarat eksternalnya pengakuan negara lain. Tapi kalau syarat hukum ya harus ada konstitusinya. Kalau enggak kemana? Di mana negara itu mau dirujuk? Ya kayak wilayah negara Republik Indonesia itu kemana rujukannya? Kalau menurut saya rujukannya mesti konstitusi. Gitu. Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Nanti ada undang-undang soal wilayah itu kan juga diatur tuh di Undang-Undang Dasar. Pasal berapa yang ngatur wilayah ya? Torik, pasal berapa yang ngatur wilayah, Tor? 25A. Oke, Mbak Meni, terima kasih. Nah, itu ngatur wilayah. Pasal berapa yang ngatur rakyat? Pasal berapa, Tor? 26. 26. Ngatur hak-haknya rakyat. Lupa. Yang ngatur hak-haknya rakyat? 28. 28. Pinter-pinter semua. Searching itu searching. Makasih loh. Yang ngatur wilayah. Jadi konstitusi kita itu sudah mengatur syarat berdirinya negara. Secara politik kan syaratnya 3, tapi konstitusi kita itu mendokumentasikan syarat itu atau apa kita katakan ya? Menjadikan syarat itu punya dokumentasi hukum. Kalau Mas Fikri kemarin bilangnya punya dasar hukum. Ya Mas Fikri ya? Oke, ada lagi? Mau bertanya Kak? Boleh. Kata, ya diulangi lagi kata Kak Fuadi kan konstitusi itu kan hukum dasar kesepakatan bagi berdirinya organisasi. Nah, setiap ada kesepakatan kan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dan dampak negatif ilmu hukum konstitusi yang mungkin terjadi pada masyarakat. Nah, bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut, Kak? Gimana ya? Dampak negatif dari dibentuknya konstitusi itu apa?
Karena saya nggak tahu apa dampak negatifnya itu. Apakah positif semua? Ya kalau saya mengatakan positif semua. Tapi begini. Ini ada di materinya, mudah-mudahan saya share ya. Karena belum saya jelaskan memang sih, tapi ada di materinya ini. Nah, begini. Pada pokoknya, kekuasaan negara itu adalah sarana untuk mengatur dan menjalankan fungsi pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, baik negara ataupun kekuasaan adalah alat masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Jadi ini negara itu tujuannya positif. Tidak ada negara itu tujuannya negatif ya. Namun ketika kekuasaan negara bertumpu pada satu tangan, maka akan mengakibatkan sang penguasa berpotensi besar menyalahgunakan kekuasaannya. Maka teori politik menawarkan adanya pemisahan menjadi pembagian kekuasaan, seperti konsep trias politika, yaitu konsep normatif bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan pada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak asasi warga negara lebih terjamin. Nah, prinsip ini disebut konstitusionalisme. Saya carikan deh bahannya ya. Materi. Jadi pada dasarnya kekuasaan negara itu tujuannya positif. Tidak ada tujuannya kekuasaan negara itu negatif, karena tujuannya adalah untuk atau sebagai alat masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraannya. Tapi ada nggak potensi negatifnya? Ada potensi negatifnya. Kapan? Kalau kekuasaan itu ada di satu tangan. Atau kalau kekuasaan itu ada di tangan yang tidak bertanggung jawab lah, gitu. Sehingga secara ilmu dikenal itu kekuasaan itu harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan itu pada umumnya disebut sebagai konstitusionalisme. Jadi konstitusionalisme itu adalah kajian ilmu hukum sekaligus ilmu politik yang untuk membatasi kekuasaan-kekuasaan itu. Supaya bukan orang nih yang memerintah dalam hukum, dalam negara. Tapi yang memerintah dalam negara itu adalah hukum tertingginya, bukan orangnya. Karena kalau orang itu pasti disalahgunakan. Karena konstitusionalisme ini membatasi orang atau membatasi kekuasaan supaya tidak berkuasa secara sewenang-wenang, konstitusionalisme itu diwujudkan dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Jadi ya kira-kira begitu tadi. Sepanjang prinsip konstitusinya terpenuhi, sepanjang pembatasan kekuasaan itu ada dan dijalankan dengan benar, ekses negatifnya pasti bisa dihindari. Jadi konstitusi itu sudah mengatur tersendiri bagaimana yang hal-hal negatif itu bisa dihindarkan. Atau kasih contoh deh, apa hal negatif yang dilahirkan dari kehidupan bernegara? Ya banyak sih, kayak undang-undang cipta kerja gitu. Ya kayak gitu, kan banyak pro dan kontra. Ya, konstitusi juga banyak pro kontra. Konstitusi itu ya diganti sama khilafah juga kan masih pro kontra juga. Tapi begini soal cipta kerja. Jadi konstitusi juga sudah menyediakan mekanismenya. Sekalipun mekanisme ini kalau Mas Eko pasti mengatakan narasi ini berbahaya ya, tapi saya coba tetap menggunakan narasi ini. Kalau ada undang-undang bermasalah, konstitusi menyediakan juga tuh cara menyelesaikannya.
melalui yang namanya Mahkamah Konstitusi. Ada cara satu uji prosedur pembentukannya. Sekarang kan berkembang tuh isu tim perumusnya belum selesai bekerja, tim sinkronisasinya justru belum mengerjakan apa-apa, gitu kan? Berarti kan secara prosedural ini salah nih. Kalau prosedur salah itu undang-undang batal seluruhnya itu. Diujikan ke MK, betul nggak nih prosedurnya salah? Kalau betul prosedurnya salah, itu langsung bisa dibatalkan seluruhnya undang-undang itu. Atau kalau misalnya kita kesulitan nih menguji formil, uji aja material. Apa yang masalah? Misalnya sekarang UMP itu masalah. Uji UMP-nya aja, nanti batal pasal UMP. Jadi ekses negatif itu disediakan jalan keluarnya oleh konstitusi. Ya, mungkin konstitusi nggak lengkap ya, tapi pasti ada yang dibayangkan oleh konstitusi itu untuk menyelesaikannya. Saya sih percaya ya, kalau teman-teman nggak percaya nggak apa-apa. Karena banyak juga orang nggak percaya hukum, tapi kalau saya sih percaya. Terakhir soal ekses negatif ini, lupa saya. Ya udah lupa saya, lain aja. Nanti kalau ingat. Yes, Mas, matur nuwun nggih. Sami-sami. Ya Kak, ini di chat juga ada yang nanya tadi, mungkin karena kendala sinyal ya Kak. Saya bacakan. Boleh. Dari Rifki Jauhar, Prodi HTN mau tanya, bagaimana sih mekanisme pengajuan masalah konstitusi di Indonesia tercinta ini? Posisional saya mohon maaf teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya terputus ya barusan ya. Iya Kak, nggak apa-apa, bisa dilanjut lagi Kak. Caranya belajar aja nanti di Torik. Nah, secara singkat caranya ada di pasal 24C, ada Mahkamah Konstitusi. Itu kalau yang bermasalah undang-undang. Kalau yang bermasalah peraturan di bawah undang-undang, nanti ke Mahkamah Agung. Kalau yang bermasalah adalah produk hukum pemerintah yang bukan peraturan, ke PT UN. Kalau itu tindakan publik, itu ke Ombudsman. Kalau etika, ada banyak kalau etika. Kalau etika penyelenggara pemilu ke DKPP, kalau etika DPR putus lagi ya. Jadi kira-kira gitulah. Nanti belajar di Torik, itu ada mata kuliahnya sendiri, hukum acara Mahkamah Konstitusi, atau belajar soal pengujian undang-undang. Atau kalau konstitusinya yang bermasalah, kita masih bisa melakukan amandemen. Kita bikin aja kesepakatan baru, tapi melalui MPR. Ada mekanisme politiknya. Kalau nggak ke Torik ya ke Mbak moderatornya juga bisa. Yang lain, saya karena keluar saya kehilangan chat ini. Saya tanya ada Vina, saya kehilangan chatnya karena keluar tadi. Iya. Dari pertanyaan dari Vina, Prodi HTN Angkatan 20,
Mas, bisa tidak konstitusi disebut sebagai komitmen kolektif individu dalam bernegara? Misal, dalam perjalanan bernegara terdapat individu yang sudah tidak lagi mengamini konstitusi ini. Apakah konstitusi ini masih berlaku sebagai komitmen atau tidak? Lalu kalau tidak, apakah kumpulan individu ini masih bisa disebut negara? Oke, ini pertanyaan yang seru ya. Jadi kalau Vina tadi yang kita jadikan contoh ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalau Vina, Ayas sama Rizky itu kan tadi bikin komitmen bernegara. Tapi Vina udah nggak cocok lagi sama komitmen itu. Akhirnya dia keluar. Dari sisi Ayas dan Rizky itu disebut sebagai tindakan separatisme. Tindakan memisahkan diri. Dia bisa diperangi tuh sama Ayas dan Rizky. Tapi dari sisi Vina itu bisa disebut self-determination. Hak untuk menentukan nasib sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Timor Leste, yang dulu Timor Timur itu. Itu kan mereka menuntut self-determination. Mereka mau menentukan nasibnya sendiri. Jadi kalau Vina mau menentukan nasibnya sendiri, itu self-determination. Tapi kalau dari sisi Ayas dan Rizky, itu Vina dianggap separatis. Karena begini, perikatan itu tetap berlaku ya. Perikatan itu tetap berlaku. Komitmen itu tetap berlaku sebagai komitmen karena itu akan menjadi wadah baru. Tadinya wadahnya adalah Rizky, Ayas, dan Vina. Sekarang wadahnya baru. Wadahnya adalah negara Ayas yang terdiri dari Rizky, Ayas, dan Vina. Kalau ada yang memisahkan dari negara itu tindakan memisahkan diri dari pemerintahan yang berdaulat. Karena Ayas sudah diberi kedaulatan. Tindakan memisahkan diri itu tindakan separatis. Bisa diperangi, Vina. Tapi begini juga, dalam hukum internasional, suatu bangsa itu punya self-determination. Kalau Vina itu haknya tidak dipenuhi oleh Ayas atau oleh Rizky, dia bisa menuntut haknya. Kami ini sudah melakukan ini, sudah berbuat ini, negara tidak pernah memberikan apa-apa kepada kami ingin menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Kami mau merdeka. Ya, kita ambil contoh-contoh yang ingin memerdekakan diri lah gitu. Kenapa Aceh merdeka? Itu kan karena haknya nggak diberikan gitu. Karena pernah ada janji dari pemerintah Indonesia kalau Aceh itu akan melakukan kayaknya Pak Karno nggak mau melakukan itu. Akhirnya Aceh, sebenarnya kalau janji Islam kita masih bisa debat ya. Tapi janjinya kan ada satu janji politik yang nggak dipenuhi. Janji politik yang nggak dipenuhi itu adalah menjadikan Aceh daerah sendiri. Tapi Aceh digabung sama Sumatera Tengah. Ibu kotanya Medan. Medan. Ibu kotanya Medan. Akhirnya hanya upaya kan yang jadi bagian dari setara saya nggak tahu lah. Tapi digabung dengan itu ya mereka protes. Karena mereka awalnya kan harusnya mereka dapat jadi provinsi tersendiri atau daerah tersendiri. Makanya ada GAM, ada apa segala macam. Itu kan karena ada yang tidak dipenuhi oleh negara. Jadi itu ada dua sisi, Vina. Ada sisi kedaulatannya, nanti Vina bisa dianggap separatis, tapi ada juga sisi kemanusiaannya, sisi bahwa Vina ini selama ini dalam negara yang berdaulat ini tidak pernah dipenuhi hak-haknya. Jadi dia self-determination. Tapi itu diukur juga. Kalau haknya sudah terpenuhi, apa segala macam sudah terpenuhi, kok masih mau mengundurkan diri, memisahkan diri dari negara. Jangan-jangan ini aja, kalah secara politik aja. Karena presidennya Ayas itu, bukan Vina. Kalau presidennya Vina mungkin nggak keluar. Ayasnya yang keluar mungkin.
Jadi kira-kira gitu ya, Vina. Itu tetap jadi komitmen karena dia sudah menjadi wadah baru. Tapi tindakannya bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi separatisme bisa dilihat, dari sisi self-determination bisa dilihat. Nanti dalami ilmu politik, dalami ilmu hukum tata negara, insya Allah akan dapat penjelasan soal itu. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan Kak Fuad. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu ya, karena mengingat ini selanjutnya ada rangkaian kegiatan lain. Jadi, terima kasih untuk seluruh partisipasi teman-teman di kelas konstitusi selama 2 hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri dapat bermanfaat baik di kelas nanti maupun di luar kelas. Sebelum masuk ke rangkaian acara fokus group discussion kita, saya Laila Alvina sebagai moderator dan mewakili teman-teman panitia kelas konstitusi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam rangkaian kegiatan kelas konstitusi ini. Selanjutnya ada pengumuman mengenai FGD. Yang pertama, pembagian link Google Meet per kelompok FGD. Jadi setelah ini teman-teman bisa meninggalkan room Google Meet ini dan pindah ke link yang sudah disediakan oleh panitia. Dan di webinar nanti nih, teman-teman kelas konstitusi akan diumumkan sebagai teman-teman yang beruntung dapat diumumkan di webinar sebagai peserta kelas konstitusi teraktif. Jadi jangan lupa ikut webinar ya teman-teman. Dan diharap teman-teman untuk tidak live dulu dari grup WhatsApp menunggu pengumuman-pengumuman dari panitia selanjutnya. Sekian dari saya, nanti teman-teman bisa lihat di grup WA ya linknya. Foto dulu Kak, foto dulu. Oh ya, silakan dari divisi yang mau dokumentasi nih. Ayo buka dulu semua kameranya. Ya. Dari panitia yang mengarahkan bisa langsung diambil alih ya, Kak? Siap, siap. Oke, udah semua? Belum ya? Ini ada beberapa orang masih belum buka nih. Rizky Jauhar, Muhammad Jafarul, Kak Hendraini Ma'ruf, ayo Kak, gabung Kak. Nggak pakai jeep, Kak. Oh gitu. Skip. Ya udah. Skip. Dika. Oke, langsung aja ya. Saya capture ya. 1, 2, 3. Saya bebas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, ayo yang masih mau gabung boleh ditunggu nih. Ini mau dijadiin apa? Masuk dalam itu YouTube loh. Biar bisa dilihat semua. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman. Ya, demikian rangkaian kelas konstitusi hari kedua. Teman-teman tetap semangat ya. Ini sebagai penutup, aku mau ngajak kalian buat jargon. Silakan bisa di on mic semua teman-teman. Nanti kalau saya bilang komunitas pemerhati konstitusi, bikin saya mengerti kan? Siap. Ya. Komunitas pemerhati konstitusi. Salam konstitusi. Salam konstitusi. Ya, terima kasih teman-teman.